Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Forsaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh sebagian ulama wa an ba'dihim annal asbabal muqtadiyah li su'il khatimah arba'ah. Ada 4 penyebab seseorang bisa wafat dalam keadaan su'ul khatimah, keadaan yang hina, dalam keadaan yang buruk. Tentu ini tidak kita harapkan. Yang pertama, kata ulama, di antara penyebab seseorang bisa wafat dalam keadaan yang hina, dalam keadaan su'ul khatimah, at-tahawun bis salat, meremehkan sholat, menyia-nyiakan sholat, atau bahkan sampai berani meninggalkan ibadah sholat. Sahabat Forsaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sholat ra'su kulli ibadah. Sholat itu induk dari segala ibadah. Artinya, kalau ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah amal ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal ibadah kita, amal soleh kita yang lain tidak serta-merta juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu adalah amalan yang pertama, yang perdana akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama akan dimintai, ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana salat kita. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa mendirikan salat. Begitu juga dengan keturunan kami, ya Allah. Jadikan anak, cucu, keturunan kami adalah orang-orang yang pandai menjaga ibadah sholat kami. Sahabat Forsaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang menjadi penyebab seseorang bisa wafat dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang hina, di antaranya adalah wasyurbul khamri. Penyebab yang kedua, seseorang bisa wafat dalam keadaan yang hina, su'ul khatimah, adalah mereka yang masih memasukkan ke dalam perutnya khamar, minuman keras atau yang sejenisnya. Khamar itu najis, bahkan disebutkan dalam Al-Quran dengan bahasa rijsun, najis yang teramat najis. Maka bagaimana mungkin seseorang yang masih gemar memasukkan najis ke dalam perutnya berharap bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah, berharap bisa wafat dalam keadaan yang mulia, kalau di dalam perutnya masih terus dimasukkan benda-benda yang najis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai benda-benda najis, khamar dan sejenisnya, jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Karena kita khawatir itu akan menjadi penyebab kita wafat dalam keadaan yang hina, dalam keadaan su'ul khotimah. Yang ketiga, yang menjadi penyebab seseorang bisa wafat dalam keadaan hina, dalam keadaan su'ul khotimah, adalah wa uququl walidain, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sahabat Forsaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua jasanya kepada kita amat sangat luar biasa. Maka seorang anak yang sampai berani durhaka kepada kedua orang tuanya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan sorga, hatta bau sorganya tidak akan bisa dinikmati oleh seorang anak yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka jangan berharap seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya wafat dalam keadaan yang baik. Pasti wafatnya dalam keadaan hina, dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, yang menjadi penyebab seseorang bisa wafat dalam keadaan hina, dalam keadaan su'ul khotimah, wa'adal muslimin, adalah mereka yang masih gemar menzolimi, menyakiti saudara muslimnya. Sahabat Forsaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jangan sampai kita menjadi pribadi yang sering gemar menyakiti orang lain. Entah dengan ucapan, entah dengan perbuatan tangan kita. Menyakiti saudara-saudara muslim kita. Maka kalau itu masih kita kerjakan, maka kita khawatir ini menjadi salah satu penyebab kelak kita bisa wafat dalam keadaan hina, dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Maka berikan kenyamanan, berikan keselamatan kepada saudara-saudara kita. Dengan apa? Dengan memberikan rasa nyaman dari perbuatan tingkah laku kita. Dengan ucapan kita. Bahkan Imam Jurjani mengatakan, seorang muslim yang sebenarnya adalah ketika mereka mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada saudara muslim yang lainnya. Atau bahkan siapapun. Min lisanihi wa yadihi. Dari lisannya dan dari tangannya. Artinya jangan sampai lisan kita, tangan kita menyakiti orang lain. Maka kalau itu masih kita kerjakan, maka kita sesungguhnya belum menjadi muslim yang sebenarnya. Yang kita khawatirkan kita wafat dalam keadaan yang hina, dalam keadaan su'ul khotimah. Lantaran kita sering menzolimi, menyakiti saudara muslim kita. Sahabat forsaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Ikhtisar Azkar Nawawi menambahkan satu lagi di antara penyebab seseorang bisa wafat dalam keadaan hina, dalam keadaan su'ul khotimah. Beliau menambahkan man takallama halal adan. Siapa yang berbicara ngobrol saat azan dikumandangkan. Yukhsha alaihi li su'il khotimah. Khawatirnya orang yang masih sering gemar ngobrol saat azan dikumandangkan, khawatir ketika dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan hina. Sahabat forsaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, azan itu sesungguhnya panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk segera menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk segera ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semakin memperhatikan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala pun semakin memberikan perhatian kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan kelak wafat dalam keadaan yang hina, dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma la tuhyina ala ghaflatin wa la ta'khudna ala gurratin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.